kemarin dan tadi pagi ini beritanya masih sangat hangat sekali, jadi masih fresh from the oven ya, my friends ya. Ini dari salah satu nahkodanya di Danantara pun akhirnya memberikan statement bahwa di sini dibilang bahwa Danantara siap jadi liquidity provider di bursa. Pertanyaan pertama terlebih dahulu sebelum saya bahas artikelnya, apa sih itu liquidity provider? Intinya liquidity provider itu tugasnya adalah menjaga likuiditas di pasar. Jadi kalau misalnya ada pihak-pihak tertentu yang takut invest di Indonesia karena nggak liquid pasarnya, dengan adanya statement ini harusnya mereka akan lebih tenang karena berapapun nilai yang mereka beli gitu ya, atau mereka nanti mau jual, itu seharusnya sudah ada yang siap menjadi tanda kutip seperti kayak standby buyer-nya. Jadi bisa dikatakan pasar Indonesia akan jauh lebih liquid dengan adanya statement ini. Apa impact-nya ke mata investor-investor di luar sana? Nah, kalau misalnya my friends tanya, selama ini Indonesia itu dilihat mungkin menjadi salah satu pasar yang nggak terlalu liquid ya, dan market cap-nya kecil kalau dibandingkan dengan negara-negara di Asia lainnya gitu. Saya nggak ngomong di ASEAN ya, tapi di Asia. Tapi dengan adanya statement ini seharusnya bisa memberikan gambaran ke pihak-pihak terutama investor luar bahwa pasar kita ke depannya akan lebih liquid dan ini harusnya akan bagus nih my friends. Nah, dari artikel ini ada beberapa poin penting yang menarik nih dan ini mungkin juga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan my friends selama ini. Di sini dibilang bahwa kan kita berpikiran kan jangan-jangan Danantara selama ini udah beli saham nih, kan pasti ada berpikir seperti itu kan. Oh, dananya udah ada nih, pasti udah belanja nih. Di sini disebutkan bahwa Danantara memang tengah menggodok rencana penempatan dana hasil dari setoran dividen yang bakal diterima akhir bulan April 2025. Jadi kalau ditanya apakah Danantara sudah masuk? Ya belum. Dananya dari mana? Dari hasil setoran dividen yang akan diterima akhir April. Jadi kalau misalnya kita bilang, oh jangan-jangan Danantara belinya tanggal 18 nih, atau jangan-jangan belinya tanggal 19 April nih. Ya nggak bisa. Karena di sini sudah ada statementnya bahwa mereka menunggu tanda kutip setelah dividennya diterima pada akhir bulan April 2025. Nah, terus di sini disebutkan juga, kan kita pengen tahu ya, kira-kira kalau dia sebagai liquidity provider, seberapa besar sih war chest-nya gitu loh, kalau misalnya mau menjaga kestabilan di market. Saat ini yang diproyeksikan jumlah dividen dari Bank BUMN itu sekitar 59,11 triliun di akhir April 2025. Jadi nanti akan ada tambahan lagi dari BUMN yang lainnya seperti Telkom ya, cuma Telkom ini belum rilis laporan keuangan, jadi kita masih menunggu. Jadi seharusnya akan ada tambahan lagi. Jadi yang jelas ada dana yang dipersiapkan untuk bisa menjadi liquidity provider. Apakah 59 triliun ini akan dihabiskan untuk jadi liquidity provider? Enggak ya, tapi setidaknya dana yang cukup besar ini alokasinya ada yang bisa menjaga kestabilan di pasar dan harusnya ini akan memberikan impact yang positif. Terus juga pertanyaan berikutnya adalah kalau seandainya dilihat ke depannya si Danantara ini fokus ke arah mana sih? Kita pernah bahas ya beberapa minggu yang lalu mengenai fokus untuk si Danantara ini. Di sini juga Pak Pandu juga menyebutkan bahwa dari Pak Prabowo itu sudah bicara dengan Qatar karena beberapa hari yang lalu ketemu ya dengan Qatar untuk melakukan investment fund ada sekitar 4 miliar US dollar nih dari Amerika Serikat dan 2 miliar US dollar dari 2 miliar US dollar dari Qatar dan 2 miliar US dollar dari 4 miliar dari Amerika dan 2 miliar dari Qatar. Jadi kalau dilihat sebenarnya uang yang akan dikelola sama Danantara ini nggak sepenuhnya buat pasar modal, tapi memang ada yang dialokasikan untuk jadi liquidity provider dan kita akan lihat action-nya ini akan lebih kelihatan jelas setelah nanti bulan April setelah dividen-dividen itu masuk. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, oh berarti kalau kayak gitu belinya nanti aja dong setelah Danantara nanti jadi liquidity provider. Ya seharusnya sih sebelum jadi liquidity provider ya, karena kalau sudah jadi liquidity provider udah telat dong. Mereka udah keburu menjaga kestabilan gitu. Justru pas lagi sekarang ini nanti ada koreksi, bisa ada koreksi, seharusnya akan menjadi momentum yang bagus nih. Karena kalau dilihat saat ini seharusnya IHSG akan lebih stabil. Dan kalau tadi saya coba cek, asing net sell emang sekitar 2 triliun, tapi sepertinya itu ada dari pasar negosiasi ya, karena yang terbesar itu dari Bank Mandiri, dan Bank Mandiri emang kemarin itu lagi ex-date ya, jadi seharusnya nggak akan menjadi impact atau menjadi katalis yang negatif lagi ke depannya. Harusnya asingnya juga udah mulai agak reda nih melihat dari keadaan ini. Itu kurang lebih untuk Danantara sebagai liquidity provider ya. Jadi kalau ditanya apakah impact-nya positif, apakah kita udah bisa bilang ISG sudah bottom? Saya nggak bisa bilang seperti itu, tapi setidaknya kalau sampai nanti ada ketidakstabilan, ini sudah ada siap yang untuk menjaga pergerakan pasar terutama untuk ISG.